di sini ya. Oke. Nisa, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan sekarang? Yang sifatnya general dulu. Iya, kalau untuk pertanyaan general mengenai interview, kadang suka gini ya Pak, kalau untuk rekrutmen sendiri itu kadang-kadang suka ada yang cepat, ada yang lama. Itu mereka dilihatnya dari apa sih Pak? Kok kadang-kadang nih ya yang masuk duluan, kok lo cepet, kok lo lama sih gitu untuk durasinya. Oke, menarik ya pertanyaannya ya. Jadi semacam ini, tahapan interview, baik itu HR atau user atau mungkin nanti kalau ada direksi gitu ya, baik nanyanya satu-satu atau yang sifatnya kayak panel gitu langsung bareng gitu antara recruiter sama user gitu, HR sama user itu pada dasarnya itu dia ingin mencari atau mereka tuh melakukan 3 hal. Yang pertama itu adalah memperoleh atau menemukan, yaitu memperoleh informasi baru yang di CV-mu belum ada, yang kita cek dari tes psikotes belum ada gitu. Jadi menemukan informasi baru. Yang pertama itu. Yang nomor 2 adalah melengkapi. Melengkapi apa? Melengkapi informasi yang udah diperoleh gitu. Informasi yang dari mana? Ya dari CV, ya dari tes ini itu, ya dari dicek dari sosmednya dan lain-lain gitu. Mungkin kita udah dapat infonya tapi belum komplit gitu. Pertama menemukan, kedua adalah melengkapi. Oke. Yang ketiga adalah mengkoreksi. Dari CV-mu kita punya penilaian tertentu. Dari tahap psikotes kita juga punya penilaian tertentu. Dari ngelihat sana sini kita punya penilaian tertentu dan lain-lain. Nah, di interview ini kita akan mencoba tahu bahwa sebenarnya yang kamu tulis itu sesuai nggak sih? Kalau kita tanyain langsung, sebenarnya sesuai nggak sih dari sana sini, intinya kayak gitu. Ada nggak yang perlu kita koreksi? Barangkali yang kita anggap kamu gini ternyata gini. Gitu. Yang kita anggap gini ternyata gini gitu. Intinya interview itu sebenarnya secara umum garis besar itu menemukan informasi baru, melengkapi informasi yang sudah ada dan mengkoreksi informasi yang memang sudah ada gitu. Nah, kita ngomongin soal durasi interview. Interview itu sebenarnya terserah penanyanya ya. Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain bisa beda. Di dalam satu perusahaan yang sama, kalau rekruternya ada banyak gitu, itu juga bisa beda-beda. Atau rekruternya satu, kandidatnya banyak, antrean gitu ya. Apalagi yang sudah kamu alami. Ada yang kayaknya baru masuk, udah langsung keluar. Ada yang masuk nggak keluar-keluar kayak gitu ya. Aku pun juga pernah mengalami hal tersebut. Aku pernah mengalami interview yang sangat lama. Aku pernah mengalami interview cuma 5 menit gitu. Nah, lamanya interview ini tidak, bahasanya gini, kita tidak bisa otomatis langsung membuat suatu kesimpulan bahwa interview sebentar berarti kamu pasti tidak lolos. Interview lama, kamu pasti lolos karena orangnya tertarik gitu. Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Oke? Jadi kita nggak bisa menilai dari sisi kepastian. Yang kedua, kita tidak bisa menilai dari sisi kecenderungan. Kecenderungan itu kayak interview yang pendek, cenderung rekruternya tuh merasa nggak tertarik sama kamu. Terus akhirnya kamu nggak lolos. Interview yang lama berarti orangnya betah untuk tanya-tanya sama kamu. Berarti kamu cenderung akan ini. Kita nggak bisa nilai dengan cara semacam itu. Karena aku pribadi, terus teman-teman di sekitarku waktu itu di kampus, terus sama teman-teman yang ada di grup loker gitu ya, nggak ada data fix bahwa interview yang lama itu pasti lolos. Interview yang sebentar itu pasti ditolak. Bukan dari situ. Tapi dari mana? Ya dari adanya kesempatan untuk dipanggil ke tahap selanjutnya dong. Gitu. Banyak dari teman-teman yang interview coba bener, kakaknya perasaan aku cuma disuruh perkenalan, terus ditanya kenapa daftar sini, udah kayak gitu, kayak gak ada yang lain. Ada yang disuruh perkenalan, terus disodorin, coba kamu jual ini ke saya, harganya sekian, sampai saya mau gitu. Udah. Ada yang lama tuh. Digalihnya ada yang benar-benar sebagaimana pertanyaan-pertanyaan interview yang disusun secara rapi begitu. Gitu. Ada yang sifatnya interviewnya tuh benar-benar kayak membedah apa yang, kan biasanya kalau kita tes itu kita udah bawa CV dan yang lain, kadang perusahaan kan punya form lagi ya, yang kadang CV itu kita salin lagi ke situ, nyalin kakak, nyalin apa lagi gitu, jadi kayak double gitu kan. Nah, kadang di interview itu sambil nge-review yang ada di sini, mulai dari yang di depan, baca kayak yang review ulang CV yang di sini, sampai ke belakang, sampai riwayat kesehatan dan lain-lain, background check, gaji gitu-gitu. Ada yang sampai selengkap itu kayak gitu. Nah, ini tidak masalah ya.
Yang harusnya jadi fokus kita itu adalah kita sudah melakukan, fokusnya itu adalah kita sudah melakukan tahapan-tahapan persiapan sebelum interview dengan baik gitu. Apa itu? Satu, baca ulang CV-mu. Jadi ini aku alihin dulu ya, durasi itu kamu sampingin aja. Pertama, baca ulang CV kamu. Walaupun setiap yang tertulis di CV adalah yang kamu alami, tapi membaca ulang CV akan mempermudahmu mengingat dan membayangkan. Oh, kalau ditanya gini berarti ditanya bagian sini gitu. Baca ulang CV. Yang kedua, baca ulang infolokernya. Di dalam infoloker itu isinya informasi semua, termasuk kualifikasi yang ada di dalamnya. Dibutuhkan seorang ini, tapi kualifikasi apa yang disebut. Nah, kalau bisa pada saat interview, kualifikasi-kualifikasi yang biasa aku sebut sebagai keywords gitu ya, kata kuncinya itu kamu sebut tuh. Di kualifikasi misalkan menyebutkan berpengalaman atau memiliki pengalaman untuk mengoperasikan software ini itu. Pada saat interview, sisipkan kata-kata itu. Jadi akan banyak muncul kata kunci yang kamu sampaikan, kamu ucapkan gitu. Tadi aku ulang ya, baca ulang CV, baca ulang infoloker. Yang ketiga, riset perusahaan. Riset perusahaan yang ini aku arahin untuk di dua hal. Yang pertama, baca website perusahaannya. Semua yang terus di website perusahaan, coba kamu baca ulang. Mulai dari ya background-nya si perusahaan itu, visi misi, industri yang sedang bergerak di mana, kemudian tren-tren terkininya apa, bisnis modelnya gimana, dan lain-lain gitu. Dari sini nanti mungkin akan ada suatu pengetahuan yang bisa kamu cocokin antara perusahaan ini kayak gimana, kamu direkrut sebagai apa, dan kontribusi apa yang akan kamu berikan gitu. Itu nanti merangkainya akan terbantu di sini. Jadi riset soal perusahaan lewat website. Yang keempat ini riset perusahaan lewat sosial media. Lewat sosial media ini paling gampang tuh cari di mana? Satu, ya cari di Instagram. Kan suka ada official sosmednya tuh, official Instagramnya. Lalu dari mana? Misalkan dari LinkedIn. Riset, ya kan, postingan-postingannya apa. Terus mungkin dari Google Search. Google Search itu untuk memunculkan apa? Memunculkan barangkali perusahaanmu ini sudah pernah masuk berita, masuk media gitu. Ya khususnya untuk hal-hal yang positif ya gitu. Bahwa oh iya kemarin bisa ada ini ya mewakili Indonesia ini gitu. Mungkin udah pernah diliput media gitu. Oke. Dan yang kelima, baca terkait dengan apa orang-orang yang pernah kerja di sana atau sedang kerja di sana. Jadi kalau di LinkedIn kan kamu bisa search ya nama perusahaan terus filternya diganti people gitu kan. Nah kamu lihat tuh mungkin beberapa orang yang kerja di sana tuh pasti kan aktif di LinkedIn tuh gitu. Biar kamu ada gambaran gitu budaya kerjanya gimana gitu. Selain itu dihubungkan dengan yang di Instagram tadi, kita bisa tahu sekarang yang lagi in apa sih di perusahaan, yang lagi promo yang lagi jalan apa sih misalkan gitu, atau yang lagi hot di perusahaan ini apa sih gitu, yang lagi di update itu apa sih gitu. Nah, semua ini akhirnya yang akan kamu jadikan bahan obrolan. Tapi kita harus paham bahwa interview itu tetap komunikasi. Nah, unsur komunikasinya itu, sebenarnya komunikasi umum kan banyak ya. Ada pembicara, ada pendengar, ada info, ada media, ada noise, ada feedback gitu-gitu ya. Tapi kamu dari sisi secara apa ya, simpelnya gitu, dengan membaca ini semua gitu ya, kamu udah punya materinya tuh, udah tersimpan di sini. Nah, tinggal kamu menyiapkan dari sisi belajar komunikasinya, belajar teknik komunikasinya. Interview itu 50% baca materi, menguasai materi, 50% jam terbang, praktek. Biar apa? Biar tuh kamu kalau ngomong tuh nggak kayak dibuat-buat, biar kamu tuh ngomong pede, lancar. Jangan sampai kamu tahu mau ngomong apa, tapi terlalu grogi, jadi akhirnya tidak bisa tersampaikan dengan baik. Gitu. Jadi membaca, belajar itu bisa, tapi dipraktekkan juga butuh. Gitu ya, Nis ya. Paling sementara itu sih. Ada lagi nggak pertanyaan? Oke, terus apa lagi yang mau ditanyain? Oke, udah bener nih. Bisa diulangi pertanyaannya? Iya, kayak interview itu kan kadang disuguhkan dengan
berbagai tes ya, kayak psikotes gitu kan. Kadang kan psikotes ini kadang timingnya kadang kayak misalnya kan kita nggak tahu nih, kayak misalnya kita lagi datang atau di rumah lagi ada masalah atau apa, sedangkan dengan hasilnya tuh kadang nggak memuaskan gitu Pak. Itu kadang-kadang rekruter tuh ngelihat dari sisi lain, apa harus berdasarkan banget dengan yang ada sih Pak? Oke, menarik ya. Kalau jadi kita ngelamar kerja terus ada respon feedback itu kapan kita nggak tahu, betul? Gitu kan? Mungkin kita lagi di jalan, tiba-tiba ditelepon, kita baru sampai rumah, tiba-tiba ada email, kita lagi kehabisan kuota, ternyata ada email masuk, kita baru mau istirahat atau mau pergi kemana, ternyata nanti ada tes apa gitu ya. Setiap informasi yang datang itu tidak pasti, sehingga yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan yang pasti-pasti. Apa itu? Belajar semua tahap ini bahkan sebelum panggilan datang. Namanya bersiap diri itu gitu. Jangan sekarang kamu sibuk ngelamar gitu kan. Terus begitu ada info mau ada psikotes, baru kamu belajar psikotes. Ya kan? Terus nanti ada kabar 3 hari lagi mau ada interview, baru belajar interview gitu. Belajarnya nggak dadakan gitu. Semua tahapan ini mayoritas bisa dipelajari bahkan kalau kamu nggak ada panggilan. Tanpa kamu ada panggilan tes kan kamu masih bisa cari soal-soal psikotes online ya. Kamu belajar ngerjain. Ini sebenarnya soal ini yang mengukur apa, mencari apanya. Coba kamu kerjain, mungkin ada kunci jawabannya. Belajar dulu ngerjain soal secara benar. Kalau udah, level 2 adalah belajar ngerjain soal secara benar dalam jumlah banyak. Yang nomor 3, belajar ngerjain soal dengan benar dalam jumlah banyak, tapi dengan waktu yang dibatasi. Latihannya tuh gitu. Habis itu next, belajar interview. Belajar interview mah nggak harus ada panggilan interview, ngomong aja sendiri di record. Kamu pura-pura nanya diri sendiri, pertanyaan. Daftar pertanyaannya apa? Cari di internet. Daftar pertanyaan yang biasa muncul, itu dulu. Minimal yang pertanyaan yang biasa muncul, kamu tahu cara jawabnya, kamu record. Habis kamu record, kamu nanya tuh ke orang-orang di sekitarmu, menurutmu ini gimana? Aku jawabnya begini gitu. Atau kamu punya partner di situ buat latihan bareng. Tuh. Terus apalagi tahap selanjutnya misalkan ada itu interview udah, terus mereka ada medical check up. Kamu nggak perlu cek medis, kamu cukup olahraga aja tiap hari gitu, jaga pola makan dan lain-lain. Jadi nanti akhirnya apa? Kalau kamu jauh-jauh hari udah jadi tidak cuma sibuk lamar kerja, tapi sampai ujung kamu udah belajar. Jadi mau dadakan kayak mau ada tes ini kamu nggak kaget gitu. Tapi kan kita nggak tahu Kak, kita lagi bad mood, akhirnya gini. Betul itu. Gitu. Kita nggak peduli, maksudnya kita nggak tahu kan gitu. Yang kita tahu adalah kamu di atas kertas kamu cocok, kita pengen kamu punya kesempatan untuk mencoba nih tahap tes ini karena kita pengen tahu lebih jauh soal kamu gitu. Tapi ya kita ya taunya kamu udah siap. Kalau kamu nggak siap ya sudah, nggak masalah. Ada kandidat lain gitu. Nah maksudnya itu karena ada hal-hal semacam itu, karena panggilan nggak pasti, makanya lakukan yang pasti-pasti. Tiap hari olahraga, jaga pola makan, itu udah belajar tuh untuk medical check up. Habis itu lamar-lamar kerja, habis punya CV apply, latihan psikotes, latihan interview gitu. Jadi kalau kamu udah belajarnya kayak gitu, kalau namanya orang yang lagi bad mood atau enggak kan, kalau namanya udah profesional kan mau interview dadakan. Pak. Cek. Oke. Iya, udah. Gitu. Jadi mau dadakan atau enggak hasilnya sama saja gitu. Karena kamu udah punya persiapan gitu. Gitu ya saya. Ada lagi nggak pertanyaan yang Ini, kamu Pak, secara general? Misalnya kayak ditanya 5 tahun ke depan gitu Pak, kira-kira biar nggak salah-salah ngomong itu kira-kira apa yang perlu diperhatikan ya Pak? Misalnya kan suka ada ya pertanyaan 5 tahun ke depan gitu, rencana 5 tahun ke depan. Oh biasanya jawabnya gimana? Biasanya 5 tahun ke depan saya ingin mengembangkan, pertama saya ingin mencoba untuk mengembangkan, mengeksplor diri, kalau saya sih gitu Pak.
dengan perusahaan, dengan hasil perkembangan saya, terus ketiga saya pastinya ingin menjadi leader gitu doang sih Pak, makanya Ya, saya minta tips dari Bapak. ya sebenarnya itu Kira-kira arahnya gimana? udah rada bener ya. Maksudnya udah ke arah yang bener ya, udah ke arah sana gitu ya. Bahwa pada saat ditanya nanti kamu ke depan itu mau ngapain, itu intinya tuh kita pengen tahu kamu sudah udah ada planning belum. Terlepas dari itu nanti terwujudnya 5 tahun lagi atau mungkin lebih cepat dan lain-lain, sebelum kamu mulai kerja itu kamu udah ada planning yang jelas gitu, ya kan? Kan ini sebenarnya kan kamu dalam tanda kutip berandai-andai aja karena ini kan belum real aja kan gitu. Tapi kalau misalkan kamu tahu bergeraknya mau gimana gitu, berarti itu akan lebih jelas. Sebenarnya kamu tuh niat sejak awal nggak, fokus nggak kayak gitu. Nah kalau tips dari aku, silahkan tadi yang kamu sampaikan benar bahwa tunjukkan bahwa 5 tahun lagi tuh kamu masih tetap pengen di perusahaan ini, paham nggak? Gitu. Itu dulu yang harus kamu pikirkan gitu. Oke, kalau sudah, yang kamu sampaikan adalah tunjukin hal-hal yang sifatnya berprogres. Berprogres itu apapun, mulai dari tanggung jawab yang diberikan kepada kamu, wewenang yang diberikan kepada kamu, kontribusi yang diberikan kepada kamu. Mungkin yang sebelumnya kamu menyampaikan bahwa di tahun pertama kamu sampaikan saja gitu. Saya dalam beberapa bulan di awal saya akan mencoba untuk mengetahui bisnis sejauh ini tuh berjalannya semacam apa sehingga saya paham apa yang harus saya lanjutkan, apa yang harus saya koreksi, apa yang harus saya begini-beginikan gitu. Selama 1 tahun saya akhirnya akan paham cycle-nya gitu kan. Kemudian gitu yuk sesuai dengan apa misalkan kamu sampaikan KPI yang ada gitu ya. Saya ingin nanti berprogres dari tahun ke tahun gitu, ada peningkatan dari sisi apa gitu. Dari sisi tanggung jawab kamu jadi gini, kamu sampaikan bahwa kamu senang kalau diberikan tanggung jawab lebih besar. Tanggung jawab lebih besar itu bisa saja dari sisi strukturalmu kamu naik gitu. Gitu. Boleh, nggak apa-apa gitu. Kamu sampaikan gitu bahwa saya ingin menjadi diberikan wewenang lebih untuk memimpin tim dalam penjualan ini, gitu kan. Diberikan kesempatan untuk semacam itu. Karena menurut saya dalam waktu sekian tahun itu sudah cukup untuk saya untuk mengetahui, memahami produk yang ada dan menguasai pasar yang ada gitu. Sampaikan aja gitu. Terus saya rencananya akan melakukan ini, ada inovasi ini itu gitu. Coba cara membuat semacam, nanti aku ajarin di sesi detail aja ya gitu. Jadi membuat planning karir kayak gitu yang hubungannya sama jabatan fungsional dan struktural kamu gitu di sana. Tapi kalau misalkan jawabannya sama seperti yang tadi kamu sampaikan, itu sebenarnya arahnya udah bener sih ke sana. Cek apa suaraku jelas? Oke, sementara jawabannya gitu. Semoga tadi terdengar. Kalau enggak nanti ditonton ya ini ya Zoom-nya ya. Ya, kalau misalnya misalnya kan 2 minggu dikabarin lagi gitu Pak. Terus sebelum 2 minggu kita dapat panggilan, tapi kita masih berharap nih Pak di perusahaan yang mau Ya. Oke, semoga sinyalnya benar. Bisa diulang pertanyaannya? Iya, kalau misalnya kan kadang rekrut HRD suka bilang gini, nanti 2 minggu dikabarin lagi ya. Tapi kalau misalnya kita dapat panggilan lain gitu, ada kepastian dari perusahaan lain, sedangkan kita masih berharap yang 2 minggu ini nggak ada kabar. Kira-kira kita untuk menanyakannya kayak gimana ya Pak? Biar sopan nggak ya Pak kalau kira-kira ditanyain gitu untuk kepastiannya? Pastian. Jadi kamu ini nunggu 2 minggu. Terus ya belum kan 2 minggu. Iya kayak HP gitu. Terus tiba-tiba dapat panggilan. Nah, tapi kita masih ngarepin perusahaan yang 2 minggu ini gitu. Ya pertanyaan mau nanya lagi enak. Gini. Jadi gini, satu, keputusan itu terserah kamu. Oke. Yang kedua, lanjutkan yang kamu niatin. Yang ketiga, di depan mata ini udah ada yang pasti kamu lanjut. Ya kan? Yang 2 minggu ini nggak pasti kamu lanjut. Jadi coba jawab pertanyaanku. Ya kan nunggu 2 minggu kan belum tentu kamu lanjut kan? Tapi di sebelum 2 minggu kan ada yang ngabarin kalau kamu keterima atau lanjut gitu kan? Nah, iya, tapi ya sudah. Jadi kalau kayak gitu ya sekarang satu, kamu pede nggak kalau yang 2 minggu ini pasti lanjut? Kira-kira karena kalau kamu ngebuang yang ini, berharap yang itu,
terus yang itu ternyata nggak Nah, keterima, jadi berarti kamu jomblo. dua-duanya nggak dapat gitu. Kalau yang namanya cari kerja itu pertimbangannya ya tadi ya, kebijaksanaannya balik lagi di kamu. Kalau kamu ngerasa bahwa aku sebenarnya itu lagi butuh kerja, segera nggak sih gitu. Kalau iya, ini depan mata udah ada gitu. Ini kira-kira mau ditolak nggak? Kalau ini ditolak, terus akhirnya kamu nungguin itu, bayangin kemungkinan terburuknya. Kalau itu juga nggak terima, kamu bakal ngapain? Gitu. Tapi balik lagi, semua dibalikin ke masing-masing orang gitu. Ada orang yang kayak ya udah aku nggak apa-apa, aku tungguin aja gitu. Akhirnya ya, mohon maaf, sebagian dari teman-teman kan ada yang malah nggak keterima dua-duanya. Terus akhirnya ya nggak ada hasilnya gitu. Terus kalau misalkan kamu keterima di sini, terus yang itu juga keterima. Nah ini ngetes loyalitas kamu nih, gitu. Kalau kamu ini barusan keterima terus tiba-tiba cari alasan pindah ke situ, ya balik lagi ya. Integritas kamu dipertanyakan juga tuh. Kamu seriusnya, kamu kerja nyari apa gitu. Lebih ke arah sana sih gitu. Ya semua kan pilihan masing-masing ya kayak gini. Ada nggak yang melakukan itu? Ya ada. Nanti kan malah kamu susah sendiri nanti ke belakang-belakangnya nanti. Tapi ya balik lagi. Urgent nggak sih untuk segera kerja gitu? Kalau urgent, ini kenapa nggak diambil? Kenapa kamu masih menanti yang belum pasti? Tapi kalau memang kamu masih menanti itu, ya ngapain ini? Bikin dipertimbangkan, langsung tolak aja ini gitu. Tunggu aja yang itu, tapi dengan resiko tadi. Kamu masih belum diterima. Kalau nggak ini udah ditolak itu nggak keterima, bayangin lagi kamu mau ngapain gitu. Jangan salah langkah di situnya gitu ya. Iya. Tapi kalau konteksnya belum ada panggilan sama sekali, terus kita mau ngontek nih, kira-kira udah mau mendekat 2 minggu untuk kepastian, sopan nggak Pak kira-kira? Apa nunggu 2 minggu aja gitu? Nunggu kabar? Oke, jadi kayak gini ya. Kalau misalkan sudah diinfo, silahkan ya Bu Nisa ditunggu maksimal 2 minggu lagi nanti kita akan berikan info. Terus udah dibilangin gitu, sebelum 2 minggu, kayak baru seminggu lebih dikit, kau pengen nanya, kamu boleh, kamu punya hak, gitu. Bahkan kalau misalkan di interview tersebut kamu nggak sempat dikasih info gitu, boleh nanya. Jadi nggak sempat disampaikan, Bu, nanti silahkan ditunggu 2 minggu lagi ya, gitu. Nggak sempat kayak gitu, kamu nanya juga boleh. Jadi kamu punya hak untuk bertanya itu. Tapi kalau misalkan udah ditanya, silahkan ditunggu ya 2 minggu lagi maksimal, nanti kalau nggak dikabari berarti begini. Tapi kamu nanyanya besoknya gitu, kayak sehari doang ya, itu ya gimana, kan aneh. Iya, oke. Jadi kamu punya hak untuk menanyakan hal tersebut. Misalkan kamu nunggu 2 minggu, terus dapat panggilan tes, diminta konfirmasi di hari ke-10 apa 11 gitu ya, yang tadi tiba-tiba ada panggilan kamu lolos gitu kan. Nah di hari itu kamu ngehubungi dulu, nggak apa-apa, ke perusahaan yang itu. Kamu punya hak untuk melakukan itu gitu, ya kan? Sehingga yang ini nggak balas, udah aku follow up, yang ini udah pasti, ya terserah. Habis itu baru pertimbangkan semua yang tadi aku bilang. Lagi urgent butuh kerjaan banget nggak sih? Kalau yang ini aku tolak, yang itu pasti keterima nggak? Kalau ini udah aku tolak, itu nggak keterima, aku mau gimana gitu. Minimal itu udah kejawab gitu. Oke? Oke. Terus apa lagi? Cukup pakainya yang general. Yang general udah cukup? Ada bertanya lagi nggak? Cukup. Oke. Loh, kenapa nggak masuk frame sekalian? Oke, berarti sekarang kita masuk ke sesi yang detail ya. Ya Pak.